Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia? Semoga tetap sehat dan semangat. Bertemu kembali bersama saya Pak Guru Rahmat 57 dalam program pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya usaha. Apa itu? Yuk kita simak tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kompetensi ini adalah agar peserta didik mampu mengetahui hakikat sumber daya usaha dan perencanaan sumber daya usaha. Sebelum mulai menyimak video ini, silahkan kalian berdoa dan mengisi absen di link yang sudah disediakan. Bagaimana? Apakah sudah siap? Yuk kita simak tayangan video pembelajaran berikut ini. Sumber daya merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Nah, melihat dari katanya ada kata sumber dan daya. Nih, kalian harus tahu dulu apa itu sumber. Sumber itu pusat, sedangkan daya itu adalah kekuatan. Berarti pusat kekuatan. Nah, menurut Wikipedia Indonesia bahwa sumber daya atau pusat kekuatan adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang. Dan ada pula sumber daya yang kekal atau selalu tetap. Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan, dan sumber daya tak terbarukan. Menurut Zaki Fatoni SP MSc, sumber daya usaha adalah sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang usaha. 4 kelompok sumber daya atau pusat kekuatan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha yaitu 1. Sumber daya material, 2. Sumber daya finansial, 3. Sumber daya manusia, dan 4. Sumber daya informasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan hakikat sumber daya usaha. Sekarang kita lanjutkan dengan perencanaan sumber daya usaha. Menurut George Terry dalam bukunya Principle of Management mengemukakan ada 6 unsur manajemen yang dikenal dengan 6M, yaitu sebagai berikut. 1. Man atau sumber daya manusia. Yang kedua adalah money atau biaya atau uang. Yang ketiga adalah material atau bahan baku. Yang keempat, machine atau mesin, yaitu roda untuk menggiatkan usaha. Kemudian yang kelima adalah metode atau cara kerja. Dan yang keenam adalah market atau pasar. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu tentang perencanaan sumber daya usaha. Nah, yang pertama adalah man atau sumber daya manusia. Dalam manajemen, faktor manusia menjadi faktor paling utama dan menentukan. Manusialah yang membuat tujuan dan manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Perencanaan sumber daya usaha yang kedua adalah money atau biaya. Money atau dana dibutuhkan oleh sebuah usaha untuk membiayai operasional usahanya, baik untuk kegiatan produksi maupun penjualan. Perencanaan sumber daya usaha yang ketiga adalah
material atau bahan baku. Bahan baku adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan produk jual. Banyak manfaat yang diperoleh jika melakukan perencanaan bahan baku. Apa coba contoh manfaatnya? Yang jelas, dengan perencanaan bahan baku, maka semua kebutuhan operasional usaha akan terpenuhi, seperti bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan. Jika dia perusahaan makanan, tentu bahan bakunya adalah bahan makanan. Jelas ya? Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah dapat dipahami? Yuk kita lanjutkan dengan tayangan video berikutnya. Perencanaan sumber daya usaha yang keempat adalah mesin. Mesin mempunyai peranan penting dalam proses produksi, terutama untuk jenis usaha yang memerlukan peralatan untuk menghasilkan produk. Contohnya apa, hayo? Nah, misalnya jika dia perusahaan roti, maka perusahaan tersebut memerlukan mesin giling atau mixer, lalu mesin untuk mengepres adonan atau dough sitter, dan lain-lain. Yang kelima adalah metode atau cara kerja. Metode atau cara kerja yang sesuai standar amat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Nah, untuk hal ini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa metode atau cara kerja harus sesuai atau standar, artinya mengacu pada SOP, yaitu Standard Operating Procedure. Apa itu SOP? SOP adalah prosedur standar untuk perusahaan yang membantu mengatur kelancaran kegiatan operasional. Istilah ini juga tidak asing bagi setiap pekerja maupun wirausahawan. SOP adalah sistem pengaturan atau prosedur yang penting dalam sebuah organisasi terstruktur. Yang keenam adalah market atau pasar. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Nah, sekarang saya jelaskan ya, di mana di pasar tersebut terdapat pengelompokannya. Ada tingkat usia dan jenis kelamin, misalnya laki-laki atau perempuan, usia balita atau usia 7-12 tahun, dan lain-lain. Lalu ada kelompok pasar menurut tingkat pendidikan atau profesi. Kita tahu ya, ada SD, TK, SMP, SMA, sarjana, dan lain-lain. Lalu kelompok pasar menurut wilayah. Ada kelurahan, kecamatan, kota madya, kabupaten, pulau, desa, dan sebagainya. Lalu yang keempat, pasar menurut tingkat ekonomi. Ada tingkat menengah ke bawah, ke atas, ada juga yang berpenghasilan 1-3 juta rupiah, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah pasar menurut segmentasi, yaitu yang pertama ada distributor atau supplier, lalu ada agen atau grosir, ada pengecer atau penjual langsung, dan lain-lain. Nah, untuk lebih memahami tentang perencanaan sumber daya usaha, saya berikan contoh perencanaan sumber daya untuk sektor desain interior misalnya. Tentukan jenis produksinya, jumlah produksi, dan tanggal produksi. Dari 6M tadi perencanaan, saya berikan 2 contoh perencanaan. M yang pertama adalah mesin. Tentukan jenis mesinnya apa. Misalnya alat pertukangan kayu seperti palu, pahat, dan sebagainya. Lalu jumlahnya berapa? Misalnya 5 set. Lalu ukurannya berapa dan mereknya apa? M yang kedua adalah money atau biaya. Tentukan bahan baku, misalnya perencanaan 1 kali produksi itu apa aja. Kemudian tentukan tenaga kerja. Misalnya ada 2 orang tenaga kerja dengan biaya 6 juta per 20 meja. Lalu tentukan biaya untuk listrik, telepon, dan internet. Lalu biaya transportasi.
Dan yang terakhir adalah biaya kemasan atau packaging. Misalnya kardus, plastik, styrofoam dan sebagainya yang aman untuk produk Anda. Anak-anakku semua, itulah materi kita tentang kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha. Ingat, sumber daya berarti pusat kekuatan dari usaha kita. Bagaimana, apakah sudah paham semua? Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang sumber daya usaha. Kita bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Belajar dari rumah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.